Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama, kakak di sini berterima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah hadir dalam kesempatan pada malam hari ini untuk mengikuti konseling kelompok. Nah, di sini apakah teman-teman semuanya telah pernah mengikuti konseling kelompok? Pernah Kak? Belum. Pernah Kak? Oke, Mbaknya bisa jelaskan apa pengalaman Mbak tentang pernah mengikuti konseling kelompok? Saya dapat berbagi cerita, terus saya mendapatkan teman baru. Teman-teman di sini apakah sudah tahu apa sih pengertian konseling kelompok ini? Belum. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit apa sih konseling kelompok ini. Nah, konseling kelompok ini yaitu kita duduk melingkar atau setengah lingkaran berjumlah 5 orang disertai dengan PK. Nah, jadi konseling kelompok ini nantinya bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah anggota yang nantinya akan digali lebih dalam untuk menyelesaikan masalah dia tersebut. Nah, jadi nantinya ada asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana nantinya kalau kita membahas suatu masalah teman kita tersebut, kita akan merahasiakannya atau harus merahasiakannya, jangan sampai tersebar ke pihak manapun. Nah, jadi yaitu yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, di sini bagi teman-teman itu harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada yang saling tunjuk-menunjuk. Itu harus dengan kesukarelaan. Baiklah, tadi kakak telah menjelaskan tentang pengertian dan tujuan konseling kelompok. Di sini kakak menentukan waktu kita 20 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, teman-teman semuanya, apakah di sini teman-teman semuanya sudah saling kenal? Belum Kak. Sini masuk ke sesi perkenalan. Siapa yang ingin perkenalan terlebih dahulu? Ibu dari situ aja. Dari sebelah kiri ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Raya Lestari. Perkenalkan, nama saya Tia. Perkenalkan, nama saya Puput Aryani. Perkenalkan, nama saya Tasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Al-Farizi. Oke. Wah, bagus ya nama kalian. Di sini kakak sendiri perkenalkan nama kakak Haja Zindasari. Di sini kakak sebagai konselor. Nah, baiklah, sebelum kita memulai acara kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini kita mulai masuk ke tahap kegiatan, yaitu tahap pemilihan masalah siapa yang ingin kita bahas nantinya. Di sini masing-masing teman-teman harus menyebutkan satu permasalahan kalian dan nantinya kita akan membahasnya lebih lanjut. Terlebih dahulu sebelah kanan saya. Baik, kalau dari permasalahan saya, belakangan ini kan hampir 1 semester ini saya merasa kayak kurang semangat dari semester sebelumnya. Mungkin itu saja. Oke, Mas Dapa. Saya Bukenham. Oke, paham. Sebelahnya Mbak Reli. Masalah saya di lingkungan pertemanan Kak. Oke, Mbak Tia. Masalah saya mudah percaya sama orang lain, Mbak. Oke, Mbak Puput. Masalah saya di lingkungan kuliah itu pengajuan judul yang tidak di ACC. Wah, agak sulit ya Allah. Semoga nantinya di ACC ya, Mbak. Amin. Nah, baiklah di sini kita akan baiklah di sini kan teman-teman semuanya telah menyebutkan satu permasalahan dari teman-teman semuanya. Di sini kita akan menentukan satu permasalahan yang nantinya kita akan lebih gali lebih dalam. Di sini menurut kalian siapa yang ingin digali lebih dalam masalahnya?
masalahnya mbaknya ya tentang pertemanan. Berarti kita membahas tentang permasalahan Mbak Reli ya, tentang pertemanan. Boleh, boleh. Oke. Nah, baiklah Mbak, Mbak Reli, boleh Mbak ceritakan lebih detail tentang permasalahan Mbak tentang pertemanan Mbak tersebut. Boleh Mbak? Terima kasih Kak kesempatannya. Jadi gini, kan kalau udah kuliah ataupun SMA itu kan udah mengenal circle-circle gitu kan. Kayak satu circle tuh ada 3 orang, 4 orang. Nah kebetulan saya tuh 3 orang. Jadi ganjil kan Kak, bertiga. Nah di sini saya merasa mereka tuh udah jadi bagian dari hidup saya. Kayak masalah mereka saya ketahui, begitupun masalah saya nggak pernah nutup apapun dari mereka. Jadi sering cerita, ada masalah keluarga cerita, masalah sama pacar cerita. Nah terus ternyata di salah satu teman saya ini ada yang palsu Kak. Dia depan saya baik, dia welcome orang yang mendengarkan cerita saya. Kalau saya lagi nggak baik-baik saja, ditanya kamu kenapa, cerita kayak gitu kan. Nah jadi saking percaya saya cerita dong, kan udah sahabat ini udah lebih dari setahun kan berteman, jadi udah percaya gitu kan. Terus kok orang lain pada tahu masalah saya, kayak saya tuh di situ dijelek-jelekkan gitu Kak. Kok yang saya cerita sama teman saya tahu nih sama orang lain gitu kan. Nah dia tuh juga punya teman lain kan, jadi kok mereka bisa tahu gitu kan Kak. Jadi pas saya cari tahu ternyata sumbernya itu dari dia. Jadi saya udah cerita semua masalah saya, terus dia cerita ke orang lain itu nggak sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Jadi kayak ditambah-tambahin, dikurang-kurangin gitu Kak. Nah mulai dari situ saya merasa kecewa sama mereka, kayak sulit lagi percaya sama orang lain. Terus saya juga menjadi lebih tertutup, kayak kecewa banget Kak. Nah itulah dia, Mbak Reli telah menceritakan permasalahan dia tentang pertemanan dia. Di sini bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada Mbak Reli tentang permasalahan tentang pertemanan dia? Mungkin saya akan bertanya, di masalah pertemanannya Mbak Reli tadi, sebelumnya itu ada masalah nggak antara Mbak Reli sama kawan-kawan sama yang 2 tadi? Sebelumnya nggak ada masalah Kak, cuman kadang tuh ada sih masalahnya tuh kayak di cowok. Gimana ya? Kan misalnya gini nih, ada cowok kan yang mau deket sama kami gitu kan, terus dekat. Nah taunya nih cowok ini lebih ke dominan ke saya gitu deketnya dibandingkan mereka. Terus itu juga pernah jadi masalah, sempat kami itu diam-diaman 5 hari Kak, gara-gara masalah itu. Kawan aku nih suka sama cowok itu, tapi cowoknya nggak suka. Tapi aku nggak tahu juga entah dia suka sama aku entah enggak. Tapi di situ posisinya dia juga deketin aku Kak. Aku nolak sih sebenarnya. Jadi iri mungkin ya? Ya kurang lebih seperti itu Kak. Nah baiklah, Mbak Puput telah bertanya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada Mbak Tia. Kan pertemanan tadi kan bertiga Mbak, jadi dua-duanya yang nganuin Mbak tuh nggak suka sama Mbak, atau satu orang yang nggak suka sama Mbak? Satu Kak, yang satunya itu lebih mihak ke saya sih. Dia juga kemarin tuh yang ngomong kan, orang sebenarnya tuh yang bongkar masalah kamu tuh teman kita, dibilang gitu kan. Makanya awalnya saya nggak percaya kan Kak, masa iya, kan kita kan udah sahabatan lama, udah saling percaya, udah saling curhat gitu kan Kak. Terus yaudah kalau kamu nggak percaya cari aja sendiri, cari tahu sendiri. Nah dari situ saya cari tahu sendiri kan, saya tanya sama mereka yang tahu masalah saya, kamu jadi sama siapa yang kasih tahu kamu, sedangkan ini yang tahu cuman mereka berdua gitu kan Kak. Terus ujung-ujungnya dari situ kan ada yang ngaku, dari ini loh, dari sahabat yang ini itu Kak. Makanya saya tahu, terus oh ternyata gimana. Nah, oke, itu tadi pertanyaan dari Mbak Tia. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Iya. Tasya. Izin bertanya Mbak, itu kan tadi sebelumnya Mbak Rela sudah menjelaskan bahwasannya kawannya ini udah sahabatan lama banget, udah lama ya sahabatannya. Ini temannya teman dari kecil atau ketemu di sekolah atau bagaimana? Ketemu di sekolah Kak. Kebetulan dulu kami kan beda SMP.
Terus sama-sama masuk SMK, jadi kami kepilih masuk Paskibra. Nah, berhubungan kami ini nggak punya kenalan lain, kawan kami juga nggak kepilih, jadi di situ kami akrab lah, sering itu berangkat bertiga dari sekolah. Terus absen kami juga berderet gitu kan Kak. Nah, kami satu kecamatan, jadi akrab di situ Kak, berteman lah kan, dari Paskib itu berteman, terus nyampe habis selesai Paskib, berteman terus gitu Kak. Nyampe kelas 1 tuh nggak ada masalah, pas udah kelas 2 kemarin ada masalah. Baiklah, tadi kan Mbak Reli telah menceritakan kan tentang permasalahan Mbak. Nah, Mbak tadi kan ngomong Mbak itu sulit untuk percaya lagi sama orang nih. Seberapa kurang percaya nih, seberapa kurang percaya Mbak pada orang lain? Habis kejadian itu ya Kak ya, Iya. itu kan saya merasa kayak hancur banget kan, nangis gitu kan, kecewa, rahasia kita diketahui orang lain. Jadi saya habis itu sangat-sangat tidak percaya sama siapapun, meskipun udah kawan dekat. Kayak sekarang kan udah kuliah kan, udah punya kawan lagi, itu saya tetap nggak percaya Kak, meskipun sama yang satunya lagi tadi, padahal dia nggak ikut-ikutan kan, tapi saya tetap nggak percaya. Habis itu saya kalau punya masalah saya pendam sendiri, kalau nggak tuh saya cerita ke ibu saya. Nah, kalau misalkan ada masalah sama pacar, itu saya nggak cerita sama siapapun, termasuk sama mereka. Jadi mereka tuh kayak, kami tetap baikan, meskipun pernah kayak jauh-jauhan kan, cencok gitu kan. Itu berjalan selama 2 bulan kan Kak. Kami tuh emang jauh-jauhan, sama sekali nggak komunikasi, terus keluar dari grup, postingan-postingan bertiga itu dihapus gitu kan Kak. Nah terus, habis itu kami baikan lagi, menurut saya, ya udahlah, untuk apa musuhan gitu kan. Dia juga udah minta maaf, nangis-nangis, jadi saya maafin. Tapi habis itu Kak, saya sama sekali nggak percaya sama mereka lagi. Misalkan kalau mereka tuh kan sering, Rel, kamu lagi ada masalah ya, cerita sini sama kami gitu kan. Aku bilang, enggak apa-apa, kamu nggak mau cerita lagi ya, kamu trauma ya sama kami. Bahkan dia tuh merasa kayak, aku nih nggak mau lagi cerita sama dia gitu. Dia merasa kan Kak, karena kesalahan dia itu. Nah ya saya biasa aja, enggak kok, aku lagi nggak mau cerita aja. Kenapa kamu takut ya kayak kejadian masa lalu? Enggak, cuman nggak mau aja. Nah dari situ saya tuh kalau ketemu orang baru, meskipun dia tuh udah kayak deket banget sama saya gitu kan, tetap saya tuh nggak mau cerita apapun. Yang mereka ketahui itu buat saya aja, tentang oh ini lagi ngerjain tugas nih mungkin, oh ini nih lagi marahin dosen. Kalau misalkan di belakang mereka yang terjadi tuh nggak saya kasih tahu, ada masalah keluarga atau masalah apapun, itu nggak saya ceritain lagi Kak. Oke, baiklah Mbak. Di sini apakah Mbak Reli itu nyaman di posisi sekarang? Kalau dibilang nyaman sih, kalau sekarang nyaman sih Kak. Kalau masih awal-awal dulu merasa nggak tenang kan karena kita biasa cerita, ada masalah berbagi sama teman, aku gini-gini loh, apa sih solusinya, bisa bantu nggak. Nah habis masalah itu kan saya tuh jadi lebih tertutup ya, nggak cerita sama mereka, sama siapapun gitu kan. Saya merasa kurang tenang sih awal-awalnya. Terus pas seiring berjalannya waktu, saya lebih nyaman karena privasi saya. Pas saya merasakan itu, saya kan nggak jadi percaya lagi nih sama orang. Terus awal-awalnya saya merasa kayak kurang tenang sih, saya biasa cerita, berbagi, kalau ada masalah nggak dipendam sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tuh merasa lebih nyaman karena kan privasi saya nggak ada yang tahu gitu kan Kak, nggak takut disebar, meskipun masalah saya tuh mungkin aib ya, nggak takut disebar gitu Kak. Lebih nyaman sih sekarang, udah biasa. Oke, teman-teman semuanya boleh nih mengasih saran atau solusi kepada Mbak Reli supaya Mbak Reli itu bisa percaya lagi kepada orang. Mungkin saya akan ngasih dikit saran ya. Mungkin keputusan Mbak Reli yang sekarang ini yang sedang dijalani itu ada benarnya dan enggaknya. Karena sekarang aja Mbak Reli terlalu tertutup ya sama temen, kan saking nggak percayanya gitu kan, saking sampai tertutup sampai nggak bisa cerita masalahnya Mbak Reli gitu kan. Mungkin itu yang salah, karena ya kita boleh ya cerita ke temen kita kan, ke sahabat kita, cuman jangan terlalu terbuka dan jangan terlalu tertutup. Ya sekedar cerita ada masalah sama pacar, udah cerita masalah biasa kayak gitu aja udah. Jadi jangan terlalu terbuka sampai ya tanda kutip aib ya, sampai terbongkar gitu, jangan. Cukup kayak mungkin ke orang tua aja lebih bagus sih daripada sama sahabat sendiri. Boleh terlalu tertutup, ya boleh tertutup, tapi jangan terlalu tertutup. Oke, Mbak Reli bisa dipahami. Bisa. Oke. Nah, baiklah, nampaknya teman-teman semuanya ini sudah bosan ya
Ya. Boleh kita ice breaking nih. Apakah teman-teman semuanya ada ingin memimpin ice breaking? Apa aja mimpin? Oke. Iya, Kak. Di sini kakak ada satu permainan atau ice breaking nih. Di sini ice breakingnya yaitu tepuk pagi, siang, dan malam. Nah, kalau pagi itu tepuknya sekali, kalau siang itu 2 kali, kalau malam itu 3 kali. Nah, nantinya juga ada kata sore. Nah, sore itu tidak menepuk ya. Nah, itu bisa membuat kita itu lebih konsen kembali. Nah, Oke. bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Mas Dapanya, boleh? Agak tegak. Agak tegap. Nah, Nah, baiklah, kita mulai ya. Ya. Pagi, siang, malam, sore, malam, pagi, siang, pagi. Kan Mbak Relinya belum konsen ya guys, Ngantuk jadi ya. saya boleh punya masalah sekali dengan lagi, ini ya. sekali lagi ya Mbak Reli. Boleh. Oke, boleh. Malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, malam. Aduh. Sudah. Oke, sekali lagi ya, biar konsen. Sekali lagi. Oke. Coba. Pagi, siang, malam, pagi, sore. Konsen-konsennya. Gak ada Semakin konsen-konsen. tidak konsen. Belum Sekali lagi konsen ya, gitu. sekali lagi biar Iya. konsen. Pagi, siang, malam, pagi, sore. Ngantuk ya Mbak Belum Riznya, sleep ngantuk. call. Aduh. Ya bentar lagi kita sleep call. Masukkanlah yang gini. Lucunya asli. Boleh. Iya. Sekali lagi ya Mbak semuanya, teman-teman semuanya. Pagi, siang, malam, sore, malam, pagi, siang. Nah, yes, ini sudah konsen. Marilah kita melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Mbak Reli, bagaimana perasaan Mbak sekarang telah meluapkan permasalahan Mbak kepada kita semua? Biar masalahnya ngarang gitu. Apa? Ya perusahaannya lebih baik gitu aja. lebih baik. Lebih baik udah. lega karena sudah mendapat Solusi dan saran. Oke. Ya. Baiklah Kak, di sini saya merasa lebih baik, terus sedikit lega juga. Ya, baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kegiatan kita pada malam hari ini yaitu masalah pertemanan yang masuk dari belakang. Nah, jadi Mbak Reli tadi merasa tidak percaya lagi sama orang. Solusinya yaitu ya boleh tertutup tapi jangan terlalu tertutup. Jadi Mbak Reli itu boleh cerita sama teman-teman Mbak, tapi jangan terlalu diceritakan semua. Lebih ke biasa-biasa aja, seperti itu Mbak. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada kesan dan pesan untuk Mbak Reli atau kegiatan kita pada malam hari ini? kesannya really hebat. Oke, Mbak Tia, Tetap semangat. Mas Dapa, Mbak Tasya. Mungkin ya untuk mereka tetap semangat, semoga diberikan yang lebih baik kawan-kawannya dan Nah, itu dia pesan-pesan dari teman-teman semuanya, dari Mbak sendiri. Mbak Reli itu tetap semangat, jangan mudah percaya sama orang, terbuka boleh, tapi jangan terlalu terbuka. Oke? Kalau di sini karena waktunya sudah selesai, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Apabila kakak ada salah kata, kakak mohon maaf pada Allah, kakak mohon ampun. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.